balik kejahatan hacker SH yang mampu membobol lebih dari 46.000 situs. Cybercrime atau kejahatan dunia maya sekarang sudah semakin marak. Perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer yang memiliki basis kecanggihan teknologi internet. Sebenarnya, istilah hacking atau hacker sudah banyak dikenal di masa sekarang, di mana hacking atau hacker tersebut adalah suatu aktivitas di mana seseorang melakukan peretasan atau mencoba menembus suatu situs keamanan demi tujuan tertentu, seperti mencuri file, mencuri uang, atau lain sebagainya. Menurut direktur dari lembaga riset telematika Sharing Vision yang melakukan penelitian pada 2013, dalam setiap hari, Indonesia bisa mendapatkan serangan dari dunia maya sekitar 42.000 kasus. Pada tahun 2017, sempat terkuak kabar bahwa situs sebesar tiket.com pernah mengalami serangan hacker. Dan mereka mengalami kerugian sebesar 4,1 miliar rupiah. Di mana hacker ini ternyata tidak lulus SMP dan hanya memiliki ijazah SD. Namun, kemampuan IT-nya bisa menembus keamanan sebesar tiket.com. Dan bagaimana situs sebesar tiket.com bisa ditembus oleh hacker? Apa yang terjadi jika hal-hal seperti ini tidak diselesaikan dengan solusi yang tepat bagi pemilik situs dan pelaku hacking tersebut? Dan mari kita bahas beberapa fakta-fakta berikut. Situs tiket.com adalah situs yang memudahkan kita dalam membooking tiket pesawat atau tiket transportasi dan booking hotel dan lain sebagainya, yang kini ternyata mampu diretas oleh seorang hacker yang bernama Sultan Haikal. Identitas hacker tersebut telah terungkap setelah dilakukan penangkapan oleh Direktorat Cyber Bareskrim Polri, yaitu seorang remaja berusia 19 tahun bernama Sultan Haikal di kediaman orang tuanya, perumahan Pesona Gintung Residen. Sultan Haikal melakukan hacking dengan metode logical hacking, yaitu hack bersifat abstrak dan berbentuk kode-kode tertentu yang dimana sebagian efek yang ditimbulkan memiliki sifat yang sama walau berhimbas kepada dunia maya. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepada Putri, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Fernandes terkait Sultan Haikal, si pembobol ribuan situs ini. Sultan Haikal yang dalam inisial SH ini adalah seorang remaja umur 19 tahun yang bahkan tidak lulus SMP sederajat dan hanya memegang ijazah sekolah dasar. Namun kemampuan SH dalam bidang IT tidak dapat diremehkan karena sedari putus sekolah, dia telah mengisi waktu luangnya dengan mencari celah keamanan situs-situs dengan hanya belajar otodidak dari artikel-artikel yang telah dia baca di internet. Dia mulai mencoba meretas situs-situs kecil dan memberitahu kepada pemilik situs tersebut dan nantinya berharap bahwa si pemilik tersebut akan memberikan fee kepada SH atas tindakannya memberitahu ada celah dan kelemahan mereka. Semua berawal pada tahun 2016. SH mulai mendapatkan kenalan yang berinisial MKU berasal dari Balikpapan, di mana dia ini berprofesi sebagai reseller tiket. Mulai dari sini, SH menanyakan kepada MKU, apakah kemampuannya meretas situs-situs tersebut dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. MKU pun mendapatkan ide dan memberitahukan idenya tersebut kepada SH untuk meretas situs tiket.com. Dan SH pun mulai mencoba meretas situs tersebut dan akhirnya SH pun berhasil. Kejadian peretasan ini terjadi tepatnya di salah satu hotel yang berada di Tangerang Selatan, di mana tempat SH melakukan peretasannya terhadap situs tiket.com. Sementara MKU dan dua temannya bertugas sebagai penjual tiket atau kamar booking hasil peretasan yang dilakukan oleh SH. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, SH telah melakukan peretasan situs sebanyak lebih dari 4.600 situs. Awalnya SH melakukannya itu untuk memberitahukan celah keamanan kepada si pemilik. Namun setelah berkenalan dengan MKU, akhirnya SH pun meretas situs tiket.com dan mendapatkan uang yang lebih banyak dari situ demi mencapai keinginannya untuk membeli motor mewah.
SH melakukan peretasan terhadap situs tiket.com dengan cara menguasai sebuah akun yang nantinya ia gunakan untuk membeli tiket transportasi dengan harga diskon. Setelah SH mendapatkan username dan passwordnya, akun tersebut ia berikan kepada MKU untuk nantinya dijual dengan setengah harga dari harga yang asli. Semua perilaku kita yang bersifat merugikan orang lain, meskipun pada awalnya memiliki niat yang baik, tetap saja bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Ini ibarat kita masuk ke dalam rumah seseorang tanpa izin dari si pemilik rumah. Namun, di balik itu semua, kami dapat menyimpulkan, setidaknya ada beberapa hal positif, negatif, serta manfaat yang dapat kita petik dari kasus ini. Dan pembahasan tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya, Aldi Ramadan. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan di sesi definisi sederhana dan penjabaran dalam 5W1H dari kasus SH ini. Saya akan melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu keterangan apa yang kami dapat dari hasil investigasinya. Kita mulai, dimulai dari hal-hal positif ya. Pertama, meningkatkan keamanan situs supaya tidak mudah untuk diretas. Nah, ini kita tuh akan mencoba, atau orang-orang ini tuh akan mencoba untuk meningkatkan keamanan situsnya ini supaya tidak mudah untuk diretas. Bagaimanapun caranya, mereka akan mencoba menutup celah-celah tersebut. Terus kedua, meningkatkan kewaspadaan akan adanya percobaan hacking terhadap situs yang kita miliki. Nah, kita dengan waspada kita ditingkatin, atau orang-orang ini waspadanya ditingkatkan, maka percobaan-percobaan hacking ini bisa ditanggulangin. Apa yang terjadi ditanggulangin langsung, jadi mencegah kejadian itu sebelum itu terjadi. Terus selalu menjaga data-data penting yang kita simpan di internet. Nah, seperti kita misalkan punya email dan lain sebagainya, itu kalau email kan pasti ditautinnya, media sosial kita ditautin email ke email kita. Apabila email kita bocor, katakanlah passwordnya bocor nih, dan bisa diakses oleh orang lain gitu. Nah, itu bahayanya media sosial kita, data-data yang ada di sana bisa diobrak-abrik sama dia, bisa disalah pergunakan gitu. Itu bahaya. Terus keempat, jangan mudah mempercayai orang yang baru kita kenal. Ini dalam konteks kasusnya si SH nih ya, baru kenal sama MKU di tahun 2016. Nah, bahayanya SH ini kan polos nih, underage gitu, under 18. Dia kayak haus akan, sebetulnya dia perlu uang waktu itu, dan dia kayak bicara ke MKU, gimana nih cara dapat uang dengan kemampuan yang kita miliki. MKU ini ngasih saran yang bahaya, sebetulnya saran yang jahat banget. Dia tuh kayak eh, ngasih ngasih cara, udah aja nih, lu kan punya kemampuan IT nih, kenapa lu nggak coba retas di situs, katanya. Katakan ini situs tiket.com ya. Itu bahaya juga gitu kalau ngasih saran seperti itu. Dan si Esa percaya aja nih, ini situs saya retas, dia aman-aman aja, ternyata kelakuan dia tuh bisa terendus oleh pihak-pihak berwajib. Terus poin nomor 5, selalu memikirkan apa dampak yang terjadi dalam mengambil suatu keputusan. Nah, ini penyangkut juga pada poin keempat, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, itu kita harus pikirin dulu dampak apa ini yang terjadi, apakah yang akan terjadi, apakah ini berakhir dengan baik atau berakhir dengan buruk. Itu harus dipikirkan matang-matang. Lalu ada hal-hal negatif apa ya dari kasus tersebut? Kita dapat bahwa akan ada banyak orang yang terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejadian ini. Nah, dalam sudut pandang negatif ya. Kalau dalam sudut pandang positif bagus. Sebetulnya gini, produk Indonesia tuh pada tahun 2018 menurut survei itu ada sekitar 260 juta kalau saya nggak salah ingat. Dan menurut riset dari situs kumparan.com, ada 64% penduduk Indonesia yang sudah bisa mengakses internet. Terus kedua, timbulnya rasa tidak aman dalam melakukan transaksi di internet. Nah, zaman sekarang tuh kita apa-apa misalkan jajan gitu, mau beli barang ke all shop bisa. Terus kalau katakanlah kita doyan main game, kita tinggal buka Steam, buka apapun, itu bisa. Udah masuk zaman sekarang kan serba internet tuh, transaksi juga lewat internet. Nah, dengan timbulnya rasa tidak aman tuh, misalkan katakanlah kita punya suatu
situs gitu, situs jual beli katakanlah all shop gitu. Dengan pelanggan kita merasa tidak aman gitu melakukan transaksi di situs kita, kan bahaya juga, penjualan kita statistiknya pasti menurun. Poin nomor 3 tuh timbulnya kecemasan untuk orang-orang yang memulai bisnisnya dalam membuat situs toko online atau workshop. Nah, kayak misalkan orang-orang nih mau jadi, saya mau buka situs online, saya mau bikin workshop. Nah, dengan melihatnya berita tersebut, orang-orang tersebut merasa cemas gitu. Ini kalau saya bikin situs, apakah aman atau tidak, atau apakah teratas atau tidak, itu merasa tidak aman gitu. Itu bahaya juga. Terus selanjutnya ada di manfaat dari hasil investigasi tersebut, ada manfaatnya juga. Gini, poin pertama, pelaku hacking tersebut bisa digunakan jasanya dalam menginvestigasi situs-situs yang rentan terhacking. Nah, itu saya pernah dengar gitu atau banyak orang cerita gitu bahwa hacker-hacker yang tertangkap di negeri Paman Sam atau di Amerika itu mereka malah dipekerjakan oleh Amerika untuk melakukan pekerjaan sesuai di bidangnya. Maksudnya dia jadi kayak analis atau kayak pakar bidang IT dalam menanggulangi kejadian-kejadian hacking tersebut. Jadi dia tuh dipekerjakan supaya memprevent atau mencegah suatu situs bisa terhack bagaimanapun caranya, seperti kayak meningkatkan keamanan situs, mempelajari metode-metode hacking zaman-zaman sekarang gitu, hacker-hacker sekarang gimana sih cara kerjanya. Jadi mereka cari kasih tahu ke Amerika, ini nih cara kerjanya gini gini gini, jadi kita perlu cara nge-preventnya gini 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 gini. Nah, itu manfaat bagus sih. Terus pemilik situs, katakanlah dalam hal ini situs tiket.com ya, dengan kejadian ini dapat belajar bahwa keamanan suatu situs sangatlah penting. Terus dalam hal ini poin ketiga ya, kita dapat belajar betapa pentingnya memiliki ilmu di bidang IT, terutama bagi mereka yang ingin membentuk suatu situs atau website. Nah, terus kesimpulan apa nih, sama saran apa yang bisa disampaikan? Nah, kesimpulannya adalah dari berita tersebut tuh kami jadi menganggap bahwa suatu sistem tuh, apapun sistemnya tuh nggak aman gitu ya. Situs-situs yang besar sekalipun bisa ditembus gitu, bisa diobrak-abrik datanya gitu, walaupun sebentar gitu. Nah, kita di sini tuh perlu meningkatkan keamanan sistem tersebut. Gimana caranya? Nah, salah satu caranya pernah dikemukakan atau dilakukan oleh lembaga NASA di Amerika, bahwa NASA tersebut tuh punya situs nih. Nah, mereka tuh mengadakan kayak suatu kontes gitu. Jadi kontestannya nih mencoba ngeretas situs ini bisa atau enggak. Terus celah apa yang bisa diretas gitu. Nah, nanti kan dilaporin ke NASA. Itu salah satu cara cerdik loh. Jadi NASA bisa membetulkan atau memperbaiki celah sistemnya dengan cara mengadakan kontes tersebut. Itu salah satu cara yang cukup cerdik. Nah, terus saran yang kami bisa sampaikan tuh, kita terjun di dunia IT. Kita mesti harus tahu gitu ilmu-ilmu di dalam dunia IT itu seperti apa, karena kelak di masa depan tuh banyak tantangan-tantangan yang datang gitu. Bagaimana cara kita melindungi sistem? Bagaimana cara kita mencegah sistem itu agar tidak gampang terhacking gitu. Ya, mungkin sampai di sini aja gitu ya penjelasan dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa komentar juga apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.